Kita ke nomor 6, kuartet bilangan asli A, B, C, D dikatakan keren jika memenuhi B sama dengan A kuadrat plus 1, C sama dengan B kuadrat plus 1, D sama dengan C kuadrat plus 1. Dan tau A ditambah tau B ditambah tau C ditambah tau D bilangan ganjil. Banyaknya kuartet keren A, B, C, D dengan A, B, C, D kurang dari 10 pangkat 6 adalah catatan untuk bilangan asli K, tau K menyatakan banyaknya faktor positif dari K. Nah, di soal diketahui kalau B sama dengan A kuadrat plus 1, C sama dengan B kuadrat plus 1, dan D sama dengan C kuadrat plus 1. Selain itu, yang diketahui adalah tau A ditambah tau B ditambah tau C ditambah tau D adalah bilangan ganjil. Kemudian di soal juga diketahui kalau masing-masing nilai dari A, B, C, D kurang dari 10 pangkat 6. Nah, kalau adik-adik amati, di sini diketahui kalau B itu sama dengan A kuadrat plus 1. A kuadrat jelas A dikuadratin gitu kan. Nah, kemudian hasilnya ditambahkan 1. Sehingga dari sini kita bisa ambil kesimpulan kalau B yang ada di sini ini itu bukan bilangan kuadrat. Demikian pula dengan C kan sama dengan B kuadrat plus 1. Sehingga kita juga bisa menarik kesimpulan kalau C bukan bilangan kuadrat. Demikian pula dengan D sama dengan C kuadrat, C dari yang atas ini tadi ya, hasilnya dikuadratin, kemudian ditambah 1. Dari sini kita juga bisa ngambil kesimpulan kalau D pasti bukan bilangan kuadrat. Kita catat di bawahnya sini, B, C, dan D bukan bilangan kuadrat. Kalau masih kurang percaya, bisa dicek ya. Misalkan A-nya sama dengan 2. Nah, kita cek B-nya berapa? B-nya nanti dapatnya ya 2 kuadrat plus 1. Dapatnya 5. Jelas kan? Ini B-nya bukan bilangan kuadrat, ya kan? Kita cek angka yang lainnya. Misalkan A-nya sama dengan 10. Nah, maka akan kita peroleh B-nya sama dengan 10 kuadrat plus 1. Dapatnya 101. Jelas 101 bukan bilangan kuadrat. Yang lainnya bisa dicek sendiri ya. Ini hanya contoh, kakak hapus lagi. Kemudian sebelum kita lanjut, kakak mau menjelaskan tentang catatan yang ada di sini. Untuk bilangan asli K, tau K menyatakan banyaknya faktor positif dari K. Nah, ini cara menentukan banyaknya faktor positif. Itu yang akan kita bahas sebelum kita lanjut ke pembahasan soal. Nah, sekarang kita ambil contoh. Misalkan bilangan asli K tersebut, K-nya adalah 6. Nah, maka tau K atau tau 6 gini sama dengan, nah, tau ini kan banyaknya faktor. Kita tahu faktornya dari 6 itu ada 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 6. Nah, sehingga tau 6 ini sama dengan 4. Misalkan kita ambil contoh yang lain. K sama dengan 24. Nah, kalau K-nya sama dengan 24, maka tau 24 itu adalah banyaknya faktor dari 24. Faktor dari 24 artinya angka yang habis membagi 24. Kita tahu angka yang habis membagi 24 itu ada 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Nah, ini tinggal dihitung, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehingga tau 24 atau banyaknya faktor dari 24 ada 8.
sebenarnya ini ada cara cepatnya. Caranya gimana? Kita cek dulu untuk yang 6. Untuk 6 faktorisasi primanya kan 2 kali 3. Nah, untuk menentukan banyaknya faktor, ini kita lihat pangkatnya. Nah, 2 kan pangkat 1. Kalau nggak ditulis ya, gini pangkat 1 semuanya ya. 3-nya juga pangkat 1. Nah, dari pangkatnya ini masing-masing ditambah 1. 2 kan pangkatnya 1 ditambah 1. 3 juga gitu, pangkatnya 1 ditambah 1. Kemudian dikali. Nah, sehingga dapatnya 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, ini sesuai dengan yang kita cacah di sini, ada 4 angka. Kita cek untuk 24. 24 sendiri faktorisasi primanya kan sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3. 3 kalau pangkatnya nggak ditulis, ini artinya 3 pangkat 1. Nah, sehingga dari sini kita tinggal nyari dengan cara pangkatnya masing-masing ditambah 1. Yang pertama pangkatnya 3, berarti ya 3 ditambah 1. Kemudian yang kedua pangkatnya 1 ya, berarti ya 1 ditambah 1. Nah, setelah ditambah, ini dikali nanti. Dapatnya kan 4 dikali 2, sama dengan 8. Nah, ini sama persis dengan banyaknya faktor ini, ada 8. Atau sudah kita tulis di sini 8. Nah, kayak gitu ya. Cara nyari banyaknya faktor positif dari bilangan asli. Jadi pangkatnya tinggal ditambah 1, kemudian dikalikan. Tentunya harus sudah dalam bentuk faktorisasi prima. Oke, selanjutnya kita kembali ke soal. Karena BCD bukan bilangan kuadrat, maka pangkat dari faktorisasi prima dari B, C maupun D pasti ada yang ganjil. Sehingga ganjil nanti kan pangkatnya ditambah 1. Kalau mau nyari banyaknya faktor positif, ya kan? Sehingga kalau ganjil ditambah 1, hasilnya pasti genap. Sehingga banyaknya faktor positif dari B nanti pasti genap. Yang C juga pasti genap. Yang D banyaknya faktor positif juga pasti genap. Nah, kalau kurang percaya bisa dicek. Misalkan A-nya kita ambil, katakanlah A itu 4. Nanti B-nya dapatnya kan A kuadrat ditambah 1. 4 kuadrat ditambah 1. Dapatnya 17. Nah, kita tahu 17 ini adalah bilangan prima, jadi nggak bisa difaktorkan lagi. 17 kan 17 pangkat 1. Sehingga kalau mau dicari banyaknya faktor ya 1 ini, pangkatnya ini ya, tinggal ditambah 1. Sama dengan 2. Udah selesai. Nah, banyaknya faktor dari B genap ya. Kita ambil contoh A-nya 4. A-nya nggak harus 4, misalkan terserah berapapun. Nanti B-nya pasti dapatnya ini banyaknya faktor pasti genap. Kita ambil contoh bukan 4, misalkan A-nya sama dengan 11 katakanlah. Nanti B-nya dapatnya kan 11 kuadrat plus 1. Dapatnya 121 ditambah 1. Dapatnya 122. 122 sendiri kalau dibuat faktorisasi prima nanti dapatnya 2 kali 61. Nah, ini kan masing-masing pangkatnya 1. Sehingga banyaknya faktor positif dari 122 ada 1 kan ditambah 1 ya. Yang depan ini ditambah 1. Yang belakang ini juga ditambah 1. Sehingga banyaknya faktor positif ya 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, genap lagi kan. Jadi untuk A berapapun nilainya, banyaknya faktor positif B pasti genap. Demikian pula C, demikian pula dengan D.
Oke, ini tadi hanya sekedar contoh ya untuk membuktikan. Ini sekarang kakak hapus. Nah, karena banyaknya faktor B, C sama D genap semuanya, kalau dijumlahkan otomatis juga pasti genap. Nah, berarti di sini ini pasti genap. Sedangkan kita tahu kalau di sini jumlahnya harus ganjil. Otomatis agar jumlahnya ganjil, salah satu harus ganjil dan satu-satunya yang belum jelas A-nya. Nah, banyaknya faktor dari A ini harus ganjil. Nah, berkebalikan dengan BCD tadi, kalau BCD bukan bilangan kuadrat, maka banyak faktornya pasti genap, ya kan? Nah, sekarang banyak faktornya dari A harus ganjil. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah A itu adalah bilangan kuadrat. Nah, petunjuk-petunjuk ini yang akan kita pakai untuk nyari nilai dari A. A-nya bilangan kuadrat, kemudian A, B, C, D kurang dari 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 itu artinya 1 juta ya. Nah, karena A, B, C, D kurang dari 10 pangkat 6, dan di sini juga diketahui kalau A, B, C, dan D saling berkaitan. Di sini kita bisa simpulkan kalau yang paling besar nilainya adalah D. Sehingga kita akan kerjakan mulai dari D. Yang pertama, kita pakai D dulu. D kurang dari 10 pangkat 6. Nah, D sendiri itu kan sama dengan C kuadrat plus 1. Sehingga akan kita peroleh C kuadrat plus 1 kurang dari 10 pangkat 6. Ini D-nya tinggal diganti ya dengan C kuadrat plus 1. Karena C sendiri adalah bilangan asli. Ingat ya, di soal tadi diketahui kalau ABC adalah bilangan asli. Ini. Dan bilangan asli itu mulainya dari 1 ya. Jadi bilangan asli itu mulainya dari 1, kemudian 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini enggak ada batasnya. Jadi itu istilah dari bilangan asli. Nah, di sini C-nya adalah bilangan asli, kemudian dikuadratin ya. C kuadrat plus 1. Sehingga hasilnya pasti positif. Sehingga dari sini kita bisa manipulasi kalau C kuadrat plus 1 itu pasti lebih dari C kuadrat. Nah, sehingga kita bisa ambil yang paling depan dan paling belakang aja. Karena C kuadrat kurang dari C kuadrat plus 1 kurang dari 10 pangkat 6, kita bisa simpulkan kalau C kuadrat juga kurang dari 10 pangkat 6. Sehingga ini bisa kakak akar ya. Kalau di akar dapatnya C kurang dari 10 pangkat 3. Selanjutnya kakak lanjutin di sampingnya sini. Jadi C kurang dari 10 pangkat 3. C sendiri itu sama dengan B kuadrat plus 1 kurang dari 10 pangkat 3. Nah, B kuadrat plus 1 ini jelas lebih dari B kuadrat. Prosesnya sama dengan C tadi ya. Sehingga bisa kita simpulkan kalau B kuadrat kurang dari 10 pangkat 3. Ini kakak kasih garis ya. Sebenarnya prosesnya mirip, ini harusnya di akar. Masalahnya 10 pangkat 3 adalah 1000. Dan jelas 1000 itu tidak bisa di akar. Nah, kita cari bilangan kuadrat yang nilainya tepat di atasnya 1000. Kita cek aja. Misalkan 30 kalau dikuadratin itu kan dapatnya 900, masih di bawahnya 1000. Kalau 31 kalau dikuadratin 961, ini juga masih di bawahnya 1000. Kalau 32 dikuadratin ini dapatnya 1024. Nah, ini di atasnya 1000. Sehingga ini yang akan kita pakai nih. 1024 atau kakak tulis 32 kuadrat. Nah, 32 kuadrat kan 1024 lebih dari 1000 kan? Lebih dari 10 pangkat 3. Nah, dari sini kita bisa tulis kalau B kuadrat itu kurang dari 32 kuadrat. Atau kalau ini di akar, dapatnya kan B kurang dari 32.
Selanjutnya kita tahu kalau B itu sama dengan A kuadrat plus 1. Nah, A kuadrat plus 1 jelas ini lebih dari A kuadrat. Sehingga kita bisa menyimpulkan kalau A kuadrat itu kurang dari 32 ya. Nah, 32 pun juga bukan bilangan kuadrat ya. Kita cari bilangan kuadrat yang letaknya tepat di atasnya 32. Yaitu 36. Atau bisa kakak tulis dengan 6 kuadrat gini. Sehingga dari sini bisa kita simpulkan kalau A kuadrat kurang dari 6 kuadrat atau A kurang dari 6. Sekarang kita sudah dapat petunjuk baru, yaitu nilai dari A kurang dari 6. Dan di atas kita tahu kalau A, B, C, D adalah bilangan asli, sehingga A ini termasuk bilangan asli ya. Kemudian selain itu di sini tadi juga sudah ada petunjuk kalau nilai dari A itu adalah bilangan kuadrat. Dan kita tahu bilangan kuadrat yang kurang dari 6 yang memenuhi adalah 1 dan 4. Sehingga dari sini kita sudah dapatkan kalau nilai A yang memenuhi itu yang pertama 1, yang kedua 4. Kita cek dulu seperti apa nilai dari B, C, dan D-nya. Apakah memenuhi juga? B sendiri tadi adalah sama dengan A kuadrat plus 1. Sehingga pada saat A-nya 1, nilai dari B sama dengan ya 1 kuadrat ditambah 1. Sehingga dapatnya 2. C sama dengan B kuadrat plus 1. Sehingga kalau B-nya di sini sudah dapat 2, berarti nilai C sama dengan 2 kuadrat ditambah 1, dapatnya 5. D sama dengan C kuadrat ditambah 1, dan nilai C kita sudah peroleh sama dengan 5, sehingga D-nya sama dengan 5 kuadrat ditambah 1, yaitu D-nya sama dengan 26. Nah, di sini kita sudah dapat satu kuartet keren, yaitu pada saat A-nya sama dengan 1, B-nya 2, C-nya 5, D-nya 26. Kakak tulis di sini A, B, C, D. Kuartet bilangan keren yang sudah kita peroleh 1, 2, 5, 26. Ini yang pertama. Untuk yang A sama dengan 4, kita cek caranya sama. A-nya sama dengan 4, berarti B-nya sama dengan 4 kuadrat plus 1. B-nya sama dengan 17. Kemudian C-nya kita cek juga. C-nya sama dengan B kuadrat plus 1, berarti 17 kuadrat plus 1. Ini sama dengan 290. Kemudian D-nya, kalau C-nya 290, D-nya sama dengan C kuadrat plus 1, berarti 290 kuadrat plus 1. Sama dengan 84101. Ini adik-adik bisa hitung sendiri ya. Ini kakak kasih pembatas aja supaya jelas. Nah, 84101 ini masih memenuhi, mengingat di soal tadi diketahui nilainya A, B maupun C kurang dari 10 pangkat 6 ini, atau 1 juta ya, 10 pangkat 6 itu. Sehingga untuk nilai D 84101 ini ya masih memenuhi karena nilainya masih di bawahnya 10 pangkat 6. Sehingga pada saat A-nya sama dengan 4, B sama dengan 17, C sama dengan 290, D sama dengan 84101. Ini termasuk kuartet keren. Kakak tulis di sini A sama dengan 4, B 17, C 290, D 84101. Sehingga dari sini kita bisa mengambil kesimpulan kalau banyaknya kuartet keren yang kita peroleh ada 2. Sehingga jawaban dari soal nomor 6 ini adalah 2.